Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau menolong, menuntun kami agar kami boleh dapat mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-9 ini adalah Dalam Mazmur bagian 2. Datang segera di awan-awan, datang segera, Yesus segera datang. Oh, angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Di antara nubuatan-nubuatan yang kita temukan dalam kitab Mazmur, kita dapat menghargai peristiwa-peristiwa akhir yang mengarah pada pendirian definitif pemerintahan Allah di bumi ini. Dalam berbagai Mazmur yang akan kita pelajari, kita akan melihat perkembangan peristiwa yang akan terungkap dari saat-saat sebelum kedatangan kedua sampai penghancuran dosa setelah milenium. Dengan mengingat peristiwa ini, apa misi kita sekarang? Kita akan belajar dalam Mazmur pasal 46, harapan dalam kesusahan, Mazmur 47, kemenangan akhir, Mazmur 75, akhir dosa, Mazmur 67, tugas kita hari ini. Mari kita pelajari pelajaran kita pada saat ini. Harapan dalam kesulitan. Bagian yang pertama, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Peristiwa apa saja yang diramalkan Mazmur 46? Bagaimana kaitannya dengan nubuat Wahyu 6 ayat 14 atau 2 Petrus 3 ayat 12? Bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Apa yang terjadi di bumi? Dihapuskan, gunung-gunung berpindah, air menderu, bangsa-bangsa bergemuruh. Apa yang Tuhan lakukan? Melindungi dan memperkuat kita, membantu kita dalam kesusahan, memberi sukacita, mencairkan bumi, tempat perlindungan kita. Dia mengakhiri perang, Dia ditinggikan dan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, lihatlah karya Tuhan, tenanglah dan kenalilah Tuhan, berlindunglah pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kesulitan ada harapan. Sekalipun yang akan terjadi dengan bumi ini akan dihapuskan, gunung-gunung akan berpindah, air menderu, bangsa-bangsa bergemuruh, tetapi ingat, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan melindungi kita dan memperkuat kita. Dia akan membantu kita dalam kesusahan, dan Dia yang akan mengakhiri perang. Dia menjadi tempat perlindungan kita, dan Dia akan ditinggikan dan dimuliakan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah percaya, jangan takut. Lihat karya-karya Tuhan, tenanglah dan kenali Tuhan, dan berlindunglah hanya kepada Tuhan. Harapan dalam kesulitan. Bagian yang kedua, Mazmur 46 ayat 7. Bangsa-bangsa ribut,
kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Hanya dalam satu ayat, di ayat 6, Mazmur 46 menggambarkan seperti apa akhir dunia yang kita kenal saat ini. Bangsa-bangsa sedang gempar karena kekacauan alam dan politik yang sedang berlangsung. Pemerintah akan bersatu di bawah satu badan, kembar binatang, yang mencari solusi yang putus asa. Ini akan berdampak negatif pada umat Allah yang akan dianiaya sebagai penyebab kekacauan ini. Kerajaan-kerajaan jatuh. Tula-tula terakhir menghancurkan, mengguncang bangsa-bangsa yang akan saling menyerang satu sama lain. Wahyu 17 ayat 16. Tuhan mengangkat suaranya. Yesus dengan seruan dan dengan trompet Allah akan datang untuk mengakhiri sejarah bangsa-bangsa. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan bumi mencair. Dalam Yeremia 4 ayat 23-26. Seperti yang ditunjukkan Yeremia, tanah itu akan ditinggalkan tandus dan kosong. Kemenangan terakhir. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Mazmur 47 ayat 4. Menginjakan kaki di suatu tempat pada zaman dahulu merupakan cara untuk mewakili hak kepemilikan suatu wilayah dalam Ulangan 11:24. Sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan saat ini dengan menancapkan atau mengibarkan bendera tertentu di suatu tempat. Ketika setan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa ia datang dari penjelajahan bumi dan berkelilingi di bumi, dalam Ayub 1 ayat 7, ia sedang menunjukkan kepemilikannya atas planet kita. Akan tiba saatnya ketika harta benda yang dirampasnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Namun itu tidak akan terjadi pada kedatangan kedua. Ketika Yesus tidak akan menyentuh bumi dengan kakinya, melainkan kita akan naik kepadanya. 1 Tesalonika 4:16-17. Hal itu akan terjadi setelah milenium, ketika Yesus akan menyentuh tanah dengan kakinya, memberi ruang bagi Yerusalem baru di hadapan musuh-musuhnya, dan mengalahkan mereka secara tuntas. Zakaria 14 ayat 4-5, Wahyu 20 ayat 7-9. Akhir dari dosa, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75 ayat 8. Mazmur 75 kedengarannya sangat mirip dengan pekabaran malaikat ketiga, di mana orang jahat harus minum dari cawan murka Allah. Kapankah ini akan terjadi? Setelah penghakiman terakhir, ketika semua orang jahat akan dihancurkan di lautan api yang merupakan kematian kedua. Hal krusial yang menentukan nasib individu dan bangsa adalah kesombongan. Kesombongan para pemimpin yang berusaha mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka, dan kesombongan individu yang membuat mereka dengan keras kepala menolak Tuhan dan meninggikan diri sendiri, dan dosa-dosa mereka yang paling keji yang mereka nyatakan dengan bangga. Bagi orang-orang yang rendah hati yang berserah kepada Tuhan, masa depan akan sangat berbeda, karena kita akan ditinggikan oleh Tuhan di hadapan seluruh alam semesta. Mazmur 75 ayat 10, Yakobus 4 ayat 10. Tugas kita hari ini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur 67 ayat 2. Kitab Wahyu memberitahu kita tentang suatu hari ketika kemuliaan Allah akan bersinar begitu terang sehingga kita tidak memerlukan cahaya matahari. Mazmur 67 ayat 1 tampaknya mengantisipasi momen itu dengan memohon kepada Tuhan agar membuat wajah-Nya bersinar atas kita. Gagasan ini juga hadir dalam berkat para imam dalam Bilangan 6 ayat 25. Hanya kematian Kristus di kayu salib yang memungkinkan wajah Tuhan bersinar atas kita. Jelas bahwa ini hanya akan terjadi sepenuhnya saat kita bersamanya. Namun, dapatkah wajah Tuhan bersinar atas kita sekarang? Ya, namun Dia tidak melakukannya hanya untuk membuat kita bahagia dan bersemangat. Wajah Tuhan bersinar atas kita sehingga kita dapat memantulkan kemuliaan-Nya demi kebaikan orang lain,
sehingga dunia dapat mengenal Tuhan dan memuji Tuhan. Mazmur 67 ayat 3-7. Sebagai kutipan yang terakhir, rekan peziarah kita masih berada di tengah bayang-bayang dan kekacauan aktivitas duniawi. Tetapi segera juru selamat kita akan muncul untuk membawa pembebasan dan ketenangan. Marilah kita dengan iman memandang akhirat yang diberkati sebagaimana digambarkan oleh tangan Tuhan. Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar gerbang Firdaus bagi semua yang percaya kepadanya. Segera pertempuran akan terjadi, kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia yang menjadi pusat harapan kita akan kehidupan kekal. Dan di hadiratnya, pencobaan dan penderitaan hidup ini akan tampak seperti ketiadaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman melalui pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Kiranya ini dapat menolong kami untuk mengerti bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan kami. Untuk itu kami musrahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.